Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan dengan episode yang ke-27 ya. Huruf Z dikatakan bahwa plebissit atau pemungutan suara adalah suatu metode penting yang mengandung kepastian, dan ini telah digunakan secara praktis sejak dulu kala sampai sekarang ini. Dimulai setelah Revolusi Prancis pada abad ke-19 waktu pemerintahan Napoleon III, dan kemudian juga dilanjutkan dengan pada zaman negarawan di Italia ya. Cavour pada periode di antara Perang Dunia Kedua. Contoh hasil pelaksanaan plebissit pada zaman yang sebelum ketorang itu dilakukan seperti pada pemindahan kekuasaan atas daerah Avignon dan Venaissin kepada Prancis. Nah, kemudian juga plebissit untuk persatuan Italia. Kemudian juga plebissit dalam rangka penyerahan Savoia dan Nisa kepada Prancis oleh kerajaan Sardinia. Kemudian juga pemindahan kekuasaan atas Sint Barthélemy dari Swedia ke Prancis. Dan kemudian juga pemindahan kekuasaan atas pulau-pulau Sint Thomas dan Sint John dari Denmark ke United States of America, ya, USA. Nah, kemudian plebissit lainnya seperti di Schleswig-Holstein di bagian utara Silesia, dan kemudian juga di bagian timur dan barat Prusia. Demikian juga di Carinthia, demikian juga di Sopron dan di Armenia, distrik Kars dan Ardahan, dan juga di Saarland. Jadi saudara-saudara, bahwa plebissit ini bukan hal yang baru, dan justru karena ini sudah dilakukan oleh justru orang-orang yang ya katakanlah masih orang-orang dulu ya, yang masih ya masih apa ya istilahnya, belum modern lah istilahnya. Mereka sudah melakukan plebissit, dan itu menunjukkan peradaban mereka yang tinggi, dan kita ikuti hal itu. Makanya plebissit dicantumkan dalam berbagai perjanjian gitu. Contoh untuk Indonesia adalah plebissit yang dilakukan satu-satunya di Maluku Selatan sesuai dengan ketetapan internasional yang mempunyai pengaruh kepada penentuan nasib sendiri, yang sama dengan merdeka, yaitu proklamasi Maluku Selatan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang dulu dan apa yang dianjurkan oleh internasional, hanya satu-satu sabiji sabua orang Ambon bilang, Republik Maluku Selatan yang melakukan penentuan nasib sendiri di seluruh Indonesia, dan itu sah menurut hukum internasional karena memenuhi segala kriteria hukum internasional. Kita lanjutkan saudara-saudara dengan huruf AA. Metode lain yang juga berpengaruh kepada penentuan nasib sendiri yaitu keputusan dewan atau badan perwakilan, seperti yang terjadi dalam penetapan perbatasan Turki dan Irak dalam tahun 1924, ketika kekuasaan daerah Mosul dipindahkan secara integral masuk ke dalam kekuasaan Irak oleh Komisi Internasional dengan memperhitungkan semua faktor-faktor yang relevan, seperti faktor pendapat, faktor rasa atau faktor bangsa atau faktor karakter, faktor bahasa, faktor kultural ya. Demikian juga pertimbangan sejarah, geografis, politik dan strategi. Ini semua diperhitungkan ya. Selanjutnya keputusan Badan Perwakilan yang menyelesaikan sengketa panjang antara Britain Besar dan Yunani atas kedaulatan pulau-pulau Ionian. Demikian juga antara Yunani dan Turki atas kedaulatan Kreta. Demikian juga keputusan Badan Perwakilan Ionian tahun 1859 dengan suara terbanyak setuju untuk bersatu dengan Yunani. Saudara dengar itu? Selanjutnya, setelah pembubaran dan pemilihan kembali, maka Badan Perwakilan tersebut kembali memutuskan dalam tahun 1864 setuju untuk penyerahan kepada Yunani. Jadi itu dari rakyat ya. Jadi mereka punya kehendak mau kemana. Kemudian dengan cara yang sama Badan Perwakilan Kreta menyatakan dirinya dalam tahun 1910 setuju untuk bersatu dengan Yunani dan menyatakan pula bahwa hukum orang Yunani yang berlaku di pulau tersebut. Dan dalam tahun 1913, pemerintah Turki menyatakan menerima secara resmi tanpa bantahan. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh orang dulu. Ya.
Tapi mereka sudah cukup beradab untuk bahwa jadi pertama tadi plebisit dilakukan. Kemudian keputusan dewan. Dewan itu diangkat secara representatif dan dia memutuskan itu representatif. Karena dia punya perwakilan semua duduk di dalamnya. Nah, contoh yang sama juga telah terjadi di Maluku Selatan melalui keputusan Dewan Maluku Selatan. Baik itu keputusan Dewan Maluku Selatan 11 Maret 1947 dan keputusan Dewan Maluku Selatan pada saat 24-25 April 1950. Memperhatikan keputusannya ini ya. Jadi ada dua keputusan Dewan Maluku Selatan. Yang pertama 11 Maret 1947 yang menyatakan bahwa apabila kepentingan rakyat Maluku Selatan diabaikan oleh negara Indonesia Timur, maka dia menarik diri dari ketatanegaraan negara Indonesia Timur. Itu jelas. Dan keputusan Dewan pada saat tanggal 24-25 April 1950 bersama dengan rakyatnya menyatakan kemerdekaan. Tidak bisa diragukan, tidak dapat diragukan. Kita mau kasih masuk di mana buku manapun juga, itu benar adanya. Poin BB. 5 Januari 1918, Lloyd George mendeklarasikan bahwa persetujuan untuk memerintah harus menjadi basis dari penyelesaian setiap teritori dalam perang. Itu dikatakan. Jadi, baik itu dalam perang, sesudah perang, setiap keputusan atau persetujuan untuk memerintah itu harus menjadi basis dalam setiap penyerahan suatu teritori. Nah, itu. Jadi teritori itu dia berhak untuk menentukan dia punya diri, untuk memerintah diri, dia mau kemana. Seperti tadi yang kita sudah bicarakan dalam keputusan-keputusan Dewan yang lalu itu. Ya. Suatu daerah mau bergabung dengan ini, kemudian dia mau melepaskan diri lagi, kemudian dia bergabung. Nah, itu semua tergantung dari dia punya keputusan Dewan dan plebiscit yang sudah dilakukan. Nah, poin CC. Keberadaan RMS atau suatu negara lainnya tidak tergantung pada adanya suatu pengakuan. Pengakuan berdasarkan hukum internasional modern bukanlah suatu yang bersifat hukum atau undang-undang, namun hanyalah mempunyai efek pernyataan. Ya. Dalam tahun 1936, institusi hukum internasional di Brussels menyatakan bahwa pengakuan hanya mempunyai efek deklaratori, tadi yang sudah kita bicarakan. Jadi bahwa deklaratori artinya hanya pernyataan, ya, suatu pernyataan saja. Jadi keberadaan suatu negara dengan semua efek yuridisnya melekat pada keberadaan negara itu dan bukan dipengaruhi oleh penolakan dan pengakuan dari satu maupun dari beberapa negara. Pengakuan de facto maupun de jure berarti bahwa negara yang mengakui ingin mengadakan hubungan diplomatik dengan negara baru tersebut. Jadi kalau pengakuan di sini diartikan bahwa oh iya, beta mau melakukan suatu hubungan diplomatik dengan Ale. Nah, itu. Kami mau melakukan suatu hubungan diplomatik dengan Anda. Nah, itu pengakuan. Itu. Tapi bukan pengakuan bahwa dia harus merdeka, tidak, bukan. Hanya dalam rangka hubungan diplomatik bilateral, ya, dan sebagainya. Nah, poin DD. Tahun 1951, Senator Taft menekankan pentingnya hukum bagi PBB untuk jangka panjang dalam menegakkan kedamaian. Jelas sekali. PBB di sini, kalau dia berarti sebagai perserikatan bangsa-bangsa dan dia punya dasar-dasar hukum yang jelas, di mana satu negara tidak bisa merampok negara lain, maka ini harus betul-betul komitmen. Sebab kalau ini tidak bisa komitmen, kita tidak usah buat PBB, tidak ada gunanya. Jangan kita buat barang untuk kita injak-injak sendiri. Seperti Indonesia melakukan hukum-hukum semua, tapi dia injak-injak hukumnya sendiri. Itu. Jadi hukum itu hanya merupakan huruf-huruf yang mati, untuk dipertontonkan saja, tapi bukan untuk dilakukan dan dilaksanakan. Oke, kita lanjut dengan poin EE. Mr. Van Cleven pada saat menjadi Ketua Majelis Umum PBB, menegaskan dalam percakapannya di Universitas Princeton dalam tahun 1955 tentang kedudukan hukum dalam hubungan internasional. Karena hukum internasional merupakan satu-satunya ukuran yang objektif dan tidak memihak dalam hubungan internasional dan merupakan dasar yang kuat untuk beberapa kebijaksanaan internasional. Nah, katakanlah kemerdekaan atau plebiscit ataupun keputusan yang berdasarkan hukum internasional, yaitu untuk kepentingan internasional. Dia relevansi internasional. Dan dia harus diselesaikan secara internasional, bukan sifat domestik. Jadi kita harus komitmen. Dan apa yang dikatakan oleh Mr. Van Cleven itu jelas-jelas.
untuk ketua majelis umum PBB itu harus ditegakkan itu hukum-hukum demikian. Ya.